Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Mari saat ini kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh mengikuti ibadah tunas remaja pada hari ini. Mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, kita berdoa. Amin. Saya undang setiap kita untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silahkan duduk kembali teman-teman. Mari saat ini kita mengangkat sebuah pujian untuk meninggikan nama Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang layak disembah, Dia adalah Allah yang layak dipuja. Mari kita bersama-sama mengangkat sebuah pujian yang berkata, tinggikan dirimu mengatasi langit, ya Tuhan. Karena kebesaran dan kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mau menyembah dan memuja Allah kita, mari kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu
langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu. Mari kita naikkan pujian ini, katakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala hal yang Tuhan beri di dalam kehidupan masing-masing dari kami. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kami masih boleh mengambil nafas panjang sebagai tanda kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau hari demi hari kami masih bisa bertahan meskipun di tengah kondisi yang seperti ini. Kami tahu itu semuanya karena Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang hari ini, kami rindu beribadah. Kami rindu mengucap syukur, dan terlebih dari itu kami rindu memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dimanapun kita berada saat ini, mari saat ini kita membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Mari bersama-sama kita bacakan 2-3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman, saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita katakan hukum yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita melalui hukum yang terutama. Kita ucapkan bersama-sama hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedemikian jauh teman-teman pembacaan kita akan firman Tuhan dan hukum yang telah kita ucapkan. Teman-teman masih dengan bangkit berdiri, mari kita menaikkan sebuah pujian bersama-sama yang berkata bahwa hati kita itu percaya kepada Tuhan. Melewati segala cobaan dan rintangan, hati kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena dialah gunung batu dan kota benteng kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terangkan pujian ini sekali lagi dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Segenap hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman dipersilahkan untuk boleh duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita mengatakan bahwa takkan pernah kubawa ya Tuhan selain yang terbaik, yang harum dan yang sejati. Mari kita naikkan sebuah pujian dengan judul Persembahanku. Ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku. Ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
Teman-teman, mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar ini boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan jagai setiap perkataan dan setiap pemikirannya, sehingga apa yang dikatakan dan apa yang dipikirkan boleh sejalan dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membahas satu bagian firman Tuhan yang terambil dari terambil dari Markus pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-44. Markus pasal ke-12 ayat 41 sampai 44, saya akan membacakannya bagi kita semua. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pasti kalian pernah diajari sebuah peribahasa yang berbunyi demikian. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Benar enggak? Ini peribahasa yang sering kali kita dengar ya. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa peribahasa ini? Ya, secara sederhana peribahasa ini bisa diartikan bahwa kalau kita memberi sesuatu, kalau kita menolong orang lain misalnya, itu diusahakan dilakukan secara tersembunyi kayak gitu supaya orang lain itu enggak tahu. Begitu ya kira-kira. Artinya ketika kita melakukan sesuatu itu kalau bisa dilakukan secara diam-diam aja, nggak usah dipublish, nggak usah dipamer-pamerkan seperti itu. Kalau kita mau menolong misalnya, ya udah kita tolong aja tanpa harus kita melihat siapa nanti yang akan memberikan pujian kepada kita. Nah kira-kira seperti itu. Nah tahu nggak bahwa peribahasa seperti ini juga berlaku teman-teman ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah di dalam bagian ini kita sama-sama belajar ya tentang bagaimana seorang janda miskin memberikan persembahannya kepada Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini yang terambil dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai ke 45, maka di sana bukan tidak ada konteksnya teman-teman, ada konteksnya. Kenapa kok Tuhan Yesus pada akhirnya memuji si janda ini? Jadi pada waktu itu ceritanya Tuhan Yesus itu lagi duduk ya, menghadapi peti persembahan, artinya dia sedang lihat-lihat ke arah peti persembahan itu. Lalu banyak orang yang kemudian memberikan persembahan di sana. Dan di sana bahkan dikatakan bahwa banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Kenapa Tuhan Yesus bisa tahu dan menyimpulkan bahwa orang kaya itu banyak yang memberi dalam jumlah yang besar? Yang pertama yang jelas, ya karena itu kelihatan pastinya oleh Tuhan Yesus. Kalau mereka disembunyikan misalnya seperti itu ya nggak kelihatan. Tapi kenapa Tuhan bisa tahu? Ya karena mungkin itu kelihatan. Secara sengaja mereka memang mau menunjukkan bahwa ya udah aku mau memberi dalam jumlah yang besar, misalnya pakai uang, kalau uang rupiah 100 ribuan jumlahnya 10 gitu diginikan dan dimasukkan. Atau ya memang secara tidak sengaja memang kalau orang itu sudah memberikan persembahan sudah ditutupi sebenarnya tapi masih kelihatan juga. Tapi poinnya di sini adalah banyak orang itu memberi dalam jumlah yang besar. Lalu kemudian datanglah seorang janda miskin. Ya sudah janda dan miskin juga. Janda pada waktu itu cuma ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama suaminya udah meninggal
Atau yang kedua diceraikan suaminya. Kalau udah diceraikan ya nggak bisa ngapa-ngapain juga karena pada waktu itu perempuan itu masih dianggap kasta yang lebih rendah daripada laki-laki. Jadi kalau ya udah diceraikan ya sudah, bisa apa seperti itu. Nah, ibu ini adalah seorang janda yang miskin, teman-teman. Dan kemudian datang mungkin dengan menundukkan kepalanya dan dia memberikan persembahan itu di rumah Tuhan. Persembahannya hanya 2 peser, teman-teman. Nah, 2 peser itu berapa sih menurut kalian? Apakah 2 peser itu banyak? Nah, sebenarnya kalau kita mau mengerti 2 peser itu berapa, nah kita mau bahas bahwa 2 peser itu menggunakan kata lepta ya, atau uang terkecil dari mata uang pada waktu itu. Ya, ngerti enggak? Jadi lepta itu adalah uang terkecil dari mata uang yang pada saat itu beredar seperti itu. Kalau misalnya kita menggambarkan dengan rupiah, ya berarti mata uang terkecilnya rupiah berapa? 50 perak ya sekarang ini. Nah, berarti 2 peser itu 100 rupiah kira-kira begitu ya. Tapi enggak literal begitu ya, karena kan namanya valuasi mata uang berbeda-beda. Koyahnya cuma ingin menggambarkan aja betapa kecilnya persembahan yang diberikan oleh ibu ini. Tetapi teman-teman, meskipun mempersembahkan dengan jumlah yang sangat kecil, Tuhan Yesus itu malah memuji janda miskin ini. Jadi Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Para murid, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang di dalam peti persembahan." Kenapa bisa begitu? Tuhan Yesus berkata, karena orang-orang yang ada di dalam bait Allah pada waktu itu ketika memberi, mereka itu memberi dari kelimpahannya. Artinya meskipun mereka memberi uang yang banyak, sebenarnya mereka punya lebih banyak uang lagi. Nah, tapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dikatakan dia memberi seluruh nafkahnya. Tuhan Yesus memuji janda ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini adalah bukan seberapa banyak teman-teman kita itu memberi persembahan. Bukan seberapa banyak kita itu berkorban bagi Tuhan. Tetapi Tuhan itu melihat hati kita ketika kita memberikan persembahan itu tadi. Janda miskin ini meskipun memberi sedikit tapi dia memberikannya dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Tidak ada rasa ingin dilihat orang. Tidak ada rasa ingin dipuji orang. Tetapi sungguh-sungguh dia memberi segalanya bagi Tuhan. Berbeda dengan orang-orang Farisi pada waktu itu yang mereka itu memberi kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, melakukan sedekah, semuanya kewajiban agama, itu ditujukan untuk supaya dilihat orang lain. Tapi janda ini enggak. Janda ini memiliki kesalehan yang sejati. Dia mau memberi dengan tulus kepada Tuhan. Nah, teman-teman, bukan berarti kita enggak boleh memberi banyak juga ya. Kalau kita punya berkat yang berlebih dan kita mengembalikannya kepada Tuhan lebih banyak lagi, itu memang harus bahkan dilakukan. Tetapi poin yang ingin Koyahya sampaikan adalah ketika kita memberi itu, mari kita memberikannya dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan lihat, teman-teman, yaitu isi hati kita. Koyahya pernah bertemu dengan seorang nenek gitu ya. Nah, nenek ini adalah seorang penjual jamu seperti itu. Dia adalah penjual jamu di pasar. Dan singkat cerita, pada satu waktu anaknya itu dipanggil oleh Tuhan. Jadi dia punya anak sematawayang cuma satu. Ya, namanya anak sematawayang ya cuma satu. Anaknya ini dipanggil Tuhan tahun 2003, teman-teman. Jadi sudah punya anak satu, anaknya dipanggil Tuhan. Nah, tentu seorang penjual jamu pada waktu itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang berkecukupan, bahkan bisa dibilang orang yang berkekurangan seperti itu. Nah, waktu berjalan, singkat cerita, tahun 2006, apa yang terjadi? Suaminya kemudian dipanggil oleh Tuhan. Ya, jadi anaknya satu-satunya dipanggil oleh Tuhan,
3 tahun setelahnya giliran suaminya dipanggil oleh Tuhan. Teman-teman, hati si nenek ini terpuruk. Bukan hanya hatinya yang terpuruk, perekonomiannya juga terpuruk. Semenjak itu dia tidak bekerja. Nah, nenek ini hanya mendapatkan sejumlah uang ya dari menantunya, seperti itu ya. Dari menantunya dia mendapatkan sejumlah uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Di dalam kondisi yang sangat kekurangan seperti itu ya. Menantunya juga pas-pasan kondisinya, tapi ya masih mau memberi sedikit-sedikit gitu ya. Tapi ketika nenek ini memiliki uang gitu ya, meskipun jumlahnya sedikit, Koyahya tahu persis jumlahnya sedikit, dia itu mau memberikannya kepada Tuhan. Lebih dari apa yang seharusnya. Maksudnya lebih dari apa yang seharusnya itu gini. Misalnya kita itu diwajibkan untuk memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Nah, di dalam kondisi kekurangan dia itu memberi bukan 10%, tapi bisa 30-40% dari uangnya yang cuma sedikit itu. Nah, nenek ini berkata kepada saya bahwa persembahan kepada Tuhan itu penting seperti itu. Karena Tuhan sudah memberkati saya berlimpah-limpah. Loh, berlimpah-limpah seperti apa? Wong kondisinya nenek aja seperti itu, berkekurangan. Dia bilang seperti itu kepada saya dan cerita ini menginspirasi saya teman-teman. Untuk saya menjadi orang yang sungguh-sungguh memberikan persembahan dengan tulus kepada Tuhan. Kenapa Koyahya bisa tahu cerita nenek ini begitu spesifik? Ya karena itu adalah nenek saya sendiri ya. Saya punya satu nenek dengan keadaan yang seperti itu. Tetapi dia itu memberi kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini ketika kita mendengar firman ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan ya tentu kita harus memberikan persembahan-persembahan kita dengan tulus kepada Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan itu dengan tidak tulus, maka sebenarnya Tuhan juga tidak berkenan. Tetapi ketika kita memberikan persembahan itu tulus hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan memandang persembahan itu teman-teman. Lalu yang kedua, tidak hanya kita memberi persembahan saja, melainkan kita harus memberikan diri kita juga kepada Tuhan sebagai persembahan. Roma 12 ayat yang pertama, tadi yang sudah kita baca di sana, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk memberikan diri kita teman-teman sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita tuh senantiasa hari demi hari mempersembahkan tubuh dan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk digunakan sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Teman-teman, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, maukah teman-teman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Ingat loh, Tuhan itu sudah lebih dahulu memberikan dirinya, memberikan tubuhnya, memberikan seluruh keberadaannya, mati untuk menebus dosa kita. Sekarang kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan adalah, mari kita memberi seluruh kehidupan kita bagi nama Tuhan. Gak hanya sekedar memberikan persembahan, tidak hanya sekedar memberikan perpuluhan, tidak hanya sekedar memberikan pelayanan kita di gereja, tidak. Tapi lebih dari itu, mari kita memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Apakah ini tugas yang mudah? Tentu tidak. Oleh sebab itu, mari kita minta Roh Kudus supaya Dia boleh memampukan setiap kita mempersembahkan seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami melihat ketulusan dari janda miskin yang memberi kepada Tuhan. Bahkan dia memberi seluruh penghasilannya dan seluruh kehidupannya kepadamu. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang percaya, Tuhan kiranya menolong setiap kami, supaya di dalam hidup kami juga boleh memberikan seluruh kehidupan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami selesai
Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan sebuah lagu yang berkata, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk, selamat bersaat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.